Saudara-saudara, selamat malam semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Kita bertemu dalam nuansa yang berbeda pada saat ini. Mari kita menyiapkan hati kita masing-masing untuk masuk di dalam panggilan ibadah kita. Kita satukan hati dengan mengungkapkan panggilan kita yang demikian. Sesungguhnya pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Salam damai dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita pujikan, saudara, dari pujian Kidung Jemaat 242, Muliakan Allah Bapa, bait 1 dan 2. Saudara, kita diantar dengan sabda pembimbing. Mari kita buka di dalam 1 Korintus, pasal yang ketiga, ayat 16 dan ayat 17. Yang demikian, saudara-saudara. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikian sabda pembimbing kita. Mari kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 285, Tuhankulah Gembalaku, bait 1 dan 2. Tuhankulah gembalaku,
Mari kita bersama-sama, saudara kita berdoa, sambil kita menyiapkan diri untuk masuk di dalam perenungan kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Pada malam hari ini, kami dapat bersekutu, berhimpun di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, dan antar keluarga kami boleh bertemu dan disatukan dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Berkatilah kami semua untuk bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menikmati berkat Tuhan untuk kami mengucap syukur karenanya. Lebih-lebih pada saat ini kami bersama akan larut di dalam perenungan firman, sabdamu yang menjadi makanan bagi iman kami, yang telah menuntun kehidupan kami dan meneguhkan iman kami. Kami bersama-sama siapkan hati untuk mendengarkan sabdamu. Berkatilah kami semua dengan Roh Kudus, supaya kami mengerti apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya campur tangan Roh Kudus memampukan setiap ungkapan perenungan firman pada malam hari ini akan boleh memberkati kami semua dan menuntun kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada saat malam hari ini terambil dari kitab Hagai. Mari kita buka, saudara. Hagai pasal yang kedua. Hagai 2 ayat 1b sampai 10, saudara. Hagai 2 ayat 1b sampai ayat 10, saya akan bacakan demikian, saudara. Kemegahan bait suci yang baru. Pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius, dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal 20 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang, kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi, maka aku akan mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan mengguncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahannya, firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah bacaan firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada saat hari ini, saudara. Mari kita sambut dulu dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 57. Yesus lihat umatmu, bait pertama dan kedua. Yang mendamba kau berfirman.
Selamat malam, saudara-saudara, Bapak Ibu, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Kiranya semuanya dalam keadaan sehat, dan mari bersama kita akan larut di dalam perenungan firman Tuhan, seturut dengan bacaan kita tadi dari Hagai pasal yang kedua, ayat 1b sampai 10. Dalam kesempatan ini kita beri tema, kemegahanku adalah kemegahanmu. Saudara-saudara, kita patut berbangga bahwa sampai hari ini kita masih bisa melaksanakan atau melakukan kegiatan kita yang kita pusatkan di tempat ibadah atau di gedung gereja. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk merawat gedung gereja atau tempat ibadah kita dengan baik, yang menjadi pusat kegiatan pelayanan bagi seluruh warga jemaat. Saudara-saudara, bagi sebagian wilayah di beberapa tempat di mana tempat ibadah itu sulit sekali untuk diwujudkan dan harus memerlukan izin yang sangat rumit dengan prosedur dan sistem yang diberlakukan sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan dari pemerintahan kita. Namun demikian, saudara, kita patut berbangga bahwa tempat ibadah yang selama ini dapat kita pergunakan sebagai pusat kegiatan kita sampai hari ini boleh tetap berjalan dengan baik dan patut kita rawat. Saudara, bagaimana perasaan saudara-saudara jikalau tempat ibadah yang kita pergunakan sebagai pusat kegiatan untuk ibadah kita itu dirusak atau dihancurkan oleh orang lain atau kelompok yang lain? Tentu tindakan itu patut disayangkan, saudara. Dan kita merasa tidak terima ketika ada peristiwa itu terjadi menimpa tempat ibadah tertentu yang dirusak atau dihancurkan oleh kelompok yang lain. Oleh karena itu, saudara, jikalau itu terjadi, maka itu dapat mempengaruhi semangat dan gairah kita di dalam berkegiatan. Semangat kita mungkin akan ikut hancur bersama dengan reruntuhan bangunan tempat ibadah itu, jikalau itu terjadi. Dan kita juga pasti akan dibingungkan bagaimana kemudian untuk merenovasi atau membangun kembali bangunan yang telah hancur itu, saudara. Kita saat ini ketika berbicara tentang tempat ibadah sebagai pusat kegiatan keagamaan, kita diajak untuk melihat bagaimana peristiwa orang-orang Yahudi yang pada saat itu juga menjadikan bait suci atau bait Allah atau kenisah itu sebagai pusat kegiatan ibadah mereka, saudara. Saya akan menyampaikan, saudara, kronologis pembangunan bait Allah pada awalnya, ketika kemudian mengalami kehancuran, dan itu mempengaruhi aktivitas kegiatan pelayanan dan ibadah umat Allah pada saat itu. Saudara-saudara, kita tahu bahwa bait suci yang pertama itu didirikan atau dibangun pada zaman Raja Salomo. Pada zaman Raja Salomo. Ya, meskipun rencana sejak zaman Daud, kurang lebih pada tahun 1000 sebelum Masehi, ya, bait suci dibangun dengan sangat megah, saudara, dan menjadi pusat atau tanda hadirnya Allah di tengah-tengah umat, ya. Kemudian, kemegahan bait suci itu tidak bertahan lama ketika pada tahun 586 sebelum Masehi, bait suci itu dihancurkan oleh bangsa Babilonia. Dan bangsa Israel ditawan dan dibawa ke pembuangan. Itu adalah peristiwa yang sungguh sangat menyejarah. Dan kita selalu diingatkan akan peristiwa yang besar itu. Nah, sekembalinya dari pembuangan, saudara, maka tumbuhlah semangat untuk membangun kembali bait suci. Namun tidak semegah bangunan bait suci yang pertama yang dibangun oleh Raja Salomo.
Nah, karena mengingat pentingnya Bait Suci sebagai pusat ibadah dan pusat keagamaan, saudara, maka mereka berupaya untuk membangun kembali Bait Suci. Dan terwujudlah mulai tahun 530 hingga 137 sebelum Masehi baru mendapat izin untuk mereka berhasil membangun kembali dengan segala kemegahannya. Bait Suci ini dibangun kembali. Tetapi saudara, pada tahun 70 Masehi, Bait Suci ini kemudian dihancurkan kembali atau hancur karena pemerintahan yang pada saat itu tidak bisa menerima kehadiran akan pusat keagamaan atau pusat kehadiran Allah dalam kehidupan masyarakat orang-orang Yahudi. Yang penting di sini, saudara, adalah bukan bangunan Bait Suci, tetapi kita diajar untuk melihat bagaimana proses yang terjadi di dalam pembangunan Bait Suci itu. Nah, saudara, berawal dari janji Tuhan yang memberikan damai sejahtera dan berkat kepada umat. Ketika umat berhasil mendirikan Bait Allah, ayat 5 ditunjukkan dalam kitab Hagai tadi, kuatkan hati. Artinya ketika mereka membangun Bait Suci, membutuhkan kesabaran, dan mereka perlu terus bekerja, tidak boleh diam, tidak boleh berhenti, berikan diri, nyatakanlah ide-ide yang terbaik. Jangan malas dan jangan takut. Proses pembangunan Bait Suci itu perlu diiringi dan disertai dengan semangat, kesabaran, tidak boleh diam, memberikan ide, tidak boleh malas dan tidak perlu takut. Akhirnya, saudara yang dikasihi Tuhan, buah dari jerih payah dan jerih lelah mereka akan diperoleh, akan mendapatkan hasil yang berkualitas sesuai dengan janji Tuhan. Tuhan menyediakan, Tuhan memberikan dan mendatangkan berkat bagi segenap umat ketika mereka mampu untuk membangun Bait Suci dengan proses kesabaran dan memberikan ide-ide yang terbaik dan tidak dengan diam. Mereka mendapatkan berkat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bait Suci itu adalah digambarkan pada saat ini sebagai gereja, pusat ibadah. Namun demikian, gereja yang sesungguhnya adalah gereja yang hidup. Dan seperti di dalam bacaan 1 Korintus 3 ayat 16, saudara, dikatakan di situ kita adalah bait Allah. Dan Roh Allah tinggal di dalam kita. Apa artinya, saudara? Bahwa tentu kemegahan bangunan ini, kemegahan bait Allah, kemegahan gedung gereja, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemegahan orang-orangnya. Kemegahan seluruh warga jemaatnya sebagai bait Allah yang hidup. Oleh karena itu, saudara, kemegahan orang-orangnya yang mau bekerja membangun, dan mereka selalu berupaya hidup di dalam kebersamaan ibadah. Maka kemegahan warga jemaat, kemegahan seluruh orang-orang yang dibangun di dalam iman, itu akan menjadi faktor penentu akan kualitas kemegahan Bait Suci itu sendiri. Saudara-saudara, untuk menjadi bangunan komunitas yang bermutu, yang berkualitas, maka dibutuhkan orang-orang yang mau bekerja, memberi dan menyediakan ide, tenaga, atau mungkin juga ungkapan persembahan berupa harta milik dan kesetiaan, agar kemegahan bait Allah itu semakin nyata. Saudara, kemegahanku adalah kemegahanmu. Kemegahan kita adalah juga kemegahan kebersamaan kita sebagai komunitas. Dan kemegahan kita bersama sebagai bagian dari umat Tuhan
adalah suatu kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita meningkatkan mutu dan kualitas bangunan bait suci yang hidup, yaitu kita masing-masing. Kita nyatakan itu di dalam kebersamaan dan persekutuan kita, agar jemaat Tuhan semakin hari semakin menunjukkan kualitas hidup yang menjadi berkat. Selamat menikmati berkat Tuhan melalui sabdanya pada saat ini, dan biarlah kita dapat melakukan setiap kehendak-Nya dan berkat Tuhan selalu tercurah atas kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau telah membersamai kami di dalam perenungan firman yang membuka pengertian bagi kami untuk semakin tahu bahwa sesungguhnya kami adalah bait suci. Kami adalah bait Roh Kudus yang mana Engkau diam di dalam kami. Dan apa yang saat ini menjadi bagian dari panggilan Tuhan untuk kami nyatakan, kami perlu belajar untuk semakin setia dan semakin menyatakan diri kami di dalam berpartisipasi untuk menumbuhkan semangat kebersamaan di dalam persekutuan kami. Bapa, berkatilah kami semua supaya mampu menyatakan kehadiran kami sebagai bagian dari bangunan bait suci yang hidup, yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, atas firman Tuhan yang telah kita dengarkan dan atas berkat Tuhan yang telah kita terima setiap hari, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan menghimpun tanda syukur kita kepadanya. Mari kita dasari dengan sabda Tuhan Ibrani 13 ayat 15 dan 16. Demikian. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Mengiringi ungkapan syukur kita, mari kita pujikan Kidung Jemaat 287B, Sekarang Beri Syukur, bait 1 dan 2. Dan besar segala karya Tuhan, bibinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terberi, mengasuh anak-Nya, tolongan-Nya besar seluas dunia. Mari kita serahkan persembahan yang telah kita himpun di dalam doa, sekaligus kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas seluruh penyertaan yang kami rasakan pada malam hari ini. Engkau telah membersamai kami seutuhnya, sehingga melalui firman yang telah kami dengarkan, boleh semakin menguatkan kami. Dan perkenankanlah saat ini kami naikkan ungkapan syafaat kami ya Tuhan,
dalam setiap kegiatan gerejawi yang kami lakukan. Kiranya Tuhan tetap beserta dengan kami, sehingga kami terus dapat bersemangat di dalam melakukan setiap panggilan Tuhan melalui kegiatan-kegiatan ibadah, baik mulai dari anak-anak sampai dewasa. Tuhan senantiasa memberkati. Kami juga teringat untuk saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit dan di dalam proses pemulihan mereka. Berkatilah ya Tuhan, agar senantiasa tangan kuasa-Mu memberikan kekuatan kepada mereka, dan biarlah saudara kami mengucap syukur karena pertolongan Tuhan telah memberikan kekuatan dan semangat serta kesembuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak kami dalam meniti masa depan. Apapun yang saat ini menjadi kegiatan mereka, baik dalam studi, dalam mencari peluang-peluang bekerja, dalam mencari dan menemukan pasangan hidup, Tuhan memberkati mereka, agar anak-anak kami terus dapat mampu memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sampai hari ini terus menata diri untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat melalui para pemimpin bangsa kami dalam jajaran pemerintahan mulai tingkat pusat sampai daerah. Tuhan kiranya menuntun dan berikan hikmat. Demikian pula kami teringat untuk saudara kami di beberapa wilayah yang saat ini masih di dalam proses renovasi ataupun pemulihan, pembangunan secara fisik maupun mental mereka karena musibah yang baru saja mereka alami. Tuhan kiranya Engkau tetap memberkati mereka seperti Engkau memberkati kami. Sebagai wujud syukur pada malam hari ini, di tengah-tengah kebersamaan kami juga telah menghimpun persembahan tanda syukur dan sukacita kami. Kiranya Tuhan sucikan persembahan kami agar boleh menjadi sarana bagi kami untuk ikut terlibat di dalam setiap pelayanan yang terjadi di jemaat Tuhan dan juga di seluruh kegiatan-kegiatan di pelayanan kami. Dan kami akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan kasih-Mu saja. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan seutuhnya dari awal hingga saat ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, kita akhiri pada malam hari ini dengan pujian Kidung Jemaat 412, Tuntun Aku Tuhan Allah, bait yang pertama saja. Ku Tuhan Allah lewat gurun dunia, Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah Saudaraku, undurlah dari ibadah keluarga pada malam hari ini dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus akan menyertai, memberkati dan membersamai saudara-saudara di dalam menyatakan kasih-Nya saat ini sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu, ibadah kita sudah usai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.